Oke, kita sambung lagi setelah Komersial komersial break. break berikut. Eh, Gimana gimana Om? Jadi apa tipsnya Om buat kawan-kawan yang biasa bikin apa ya, biasa bikin video tapi kita minta mereka jadi punya kemampuan dasar lah jadi video making lah gitu ya. Mm. Kan banyak pemula-pemula nih yang tadinya ngasal bikin video tapi kadang-kadang kalau kita lihat video yang asal capek juga kan sebenarnya. Oh iya, Padahal dengan sentuhan sedikit aja dia entah itu framing atau apa. Oke, udah. tuh ya. Kalau yang gue bilangin banyak kan dari pemula itu yang salahnya gini nih. Mereka tuh pengen tuh loncat tiba-tiba udah buat karya yang wow. Jadi biasanya rata-rata langsung buat karya tuh dengan tempel efek. Nah, tempel efek sini tanpa berpikir hubungannya misalnya antar dua footage gitu kan, kita mau hubungkan terus kasih efek apa zoom in zoom out tapi gambarnya misalnya cuman stay gitu kan, dikasih paksa zoom in zoom out kadang kan kayak kaku tuh. Nah, hal-hal teknis begitu tuh yang biasanya bikin mereka belum paham. Pemahaman ini itu salahnya karena gini, dari awal tiba-tiba udah loncat kelas nih Om. Barangnya dasar belum juga nguasain udah loncat kelas ke tengah gitu. Nah, harusnya belajar itu adalah belajar dulu basic, misalnya pencahayaan yang benar. Kalau menurut gua, yang pertama kali seorang pengen jadi seorang serius gitu jadi seorang video maker, dia harus belajar setting kameranya, mengenal kamera dengan baik nih Om. Kenali dulu Tahu kameranya ya. Karena antara misalnya kayak Canon sama Sony itu beda cara settingnya, karakter tone colornya. Nah, harus pahamin dulu nih Om karakter benda yang kita miliki, gear kita gitu, kameranya. Kalau udah setelah itu belajar tentang basic pencahayaan. Ini yang biasanya rata-rata yang suka diloncatin Om. Belajar dulu tentang basic pencahayaan, triangle atau kita sebut exposure, segitiga exposure. Segitiga exposure ya. Karena di dalam segitiga exposure kan ada 3 elemen penting Tom yang akan sangat menentukan tuh karakter shootnya seperti apa. Aperture akan menentukan, shutter speed akan menentukan. Nah, kalau ini aja nggak paham terus sudah tiba-tiba langsung main shoot gambar gitu. Itu gambar yang kadang nggak jelas, yang ngeblur dan sebagainya itu. Terus belajar lagi tentang komposisi kan di dalamnya ada banyak tuh, mulai dari tata angle-nya, pencahayaannya gitu. Nah, itu harus belajar juga. Setelah itu ya tentang shoot angle juga gitu. Tidak bagian dari komposisi tadi, belajar tentang framing lah gitu. Itu dulu lah. Hal ini kalau udah dikuasain, mau nanti pas editingnya kita paham tuh Om. Oh iya, kalau begini nggak enak nih kalau dikasih efek ini gitu. Kalau efek begini enaknya dikasih pergerakan moving seperti ini. Nah, itu. Jadi jangan loncat kelas gitu loh. Ya kadang-kadang kan orang merasa dia udah bikin sesuatu, dia yakin bahwa itu nanti bisa dibuat sesuatu yang keren gitu ya. Padahal dia perjalanan untuk bikin sesuatu, artinya sampai final sebuah video, dia nggak pikir begitu mau katakanlah mau diolah, baru dia bingung nih, kok jadi begini ya. Oh, kalau itu ya itu tadi lupa juga gue tadi story. Misalnya dari awal buat dulu story. Buat cerita paling nggak udah tahu ya kita mau buat apa sih ini gitu kan. Iya, kalaupun jangan kebiasaan penting gua ambil dulu shoot sebanyak-banyak kan. Nah, terus gue edit. Nah, nanti yang ngambil asal-asalan ini tadi nggak ada alurnya, pas ditempelin tuh nggak kayak nyatu nantinya. Pas milih video yang mana puyang sendiri ya. Kalau dari awal kita susun story, nggak harus storyboard seperti orang filman atau sinetron gitu, nggak. Buatlah story yang cuman kayak gue adegan pertama misalnya cuman ditulis aja kalau gue di note smartphone gitu misalnya. Oke, hari ini misalnya story part pertama di misalnya kayak hari ini Om di apa tadi dermaga. Maka dermaga, nah part dermaga gue tulis tuh. Nah, di dalam bagian itu misalnya shoot drone top, dari mulai drone top gitu-gitu. Terus misalnya situ nanti bagian situ model satu duduk, diambil shoot dari kanan, mulai moving gimbal dari kiri ke kanan dengan misalnya komposisinya misalnya si model di sebelah kiri gitu, di moving gitu-gitulah. Jadi kita buat ceritanya jelaskan. Nah, nanti pas syuting nggak ngeblank gitu. Jangan sampai di lokasi gue mau ambil apa nih, aduh gue nggak tahu. Karena kita pasti akan saking antusias, panjang banyaknya di otak kita, akhirnya kita ngeblank. Nah, dengan ada bantuan note tadi kita tahu
sudah ada susunan, oh ya mau gua ambil ini nih, ya udah gua ambil ini dulu gitu. Soalnya kadang-kadang kan kawan-kawan banyak yang begitu dia nyemplung aja ke lokasi dia terus panik, dia lihat, wih, Betul. gue mau ngambil ini, ngambil ini, itu begitu diambil semua, mau ngapain ya di sini? Iya, karena gue juga ngalamin, udah catet nih gitu ya di rumah. Tahu lokasi, wah bagus banget nih, wah banyak, jadi nambah di otak apa menambah. Antara planning sama improve ya. Iya, nah paling tidak improve boleh, tapi yang sudah di plan jalankan dulu. Masih ada waktu, baru improve-nya kita ambil. Kalau gue gitu.